Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang memiliki firman, dan firman-Nya punya kuasa dan kekuatan. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, menusuk sampai ke dalam, memisahkan roh dan jiwa, sumsum dan sendi-sendi. Ia sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat-niat hati manusia. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini berjudul Pukulan Sayang, bersumber dari Amsal pasalnya yang ke-27 di ayatnya yang ke-5 dan 6. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru, kami akan menjalani hari ini ya Tuhan bersama dengan Tuhan, melandasi semuanya ini dengan membaca akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan tolong biarlah Roh Allah yang memimpin dan menuntun hidup kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dalam pertandingan tinju, baik amatir maupun profesional, kita melihat dua petarung saling melancarkan pukulan dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan demi sebuah kemenangan. Untuk menjadi pemenang dalam ring tinju, seorang atlet tidak hanya perlu memahami teknik bertinju, tetapi dia harus berlatih dan latihannya itu berulang-ulang. Sehingga pada saatnya berada di ring tinju, dia memiliki pukulan yang cepat, tepat, dan penuh kekuatan, dan memberi dampak, dia dapat memperoleh kemenangan. Berbeda dengan petinju yang memukul untuk menjatuhkan lawan, pukulan dari seorang sahabat digunakan dengan kata-kata. Dan kalau kita melihat dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-5, kita melihat di sana bahwa pukulan itu tidak dengan kepalan tangan, tapi dengan teguran dan peringatan. Teguran yang disampaikan tentu saja dengan maksud baik, bukan di atas dasar amarah atau kebencian. Dengan niat yang baik, kita ingin melihat sahabat kita atau teman kita menjadi orang yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya perlu peringatkan bahwa niat yang baik itu belum cukup. Kita harus berhati-hati dan tidak sembarangan menggunakan ayat ini saat kita menegur orang. Perlu diingat bahwa niat yang baik tidak cukup untuk memberikan teguran. Kita tidak bisa asal bicara. Mengapa demikian? Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, di ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27, saya ingin bacakan. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dari apa yang diajarkan oleh
Rasul Paulus bahwa dia sendiri melatih dirinya supaya setelah dia memberitakan Injil, dia tidak ditolak. Kalau kita melihat pelajaran daripada Rasul Paulus, ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memberikan teguran, kita harus berlatih dahulu sehingga pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan yang benar di waktu yang tepat dan saat memberikan teguran dengan cara yang baik. Kalau seandainya kita merasa bahwa kita belum siap untuk memberikan teguran, tidak ada salahnya kita bisa menundanya. Sebab dengan cara tersebut, dengan kita berlatih, kita minta supaya, kita berharap supaya kita memiliki kebijaksanaan ketika kita memberikan teguran. Saat kita menjadi orang yang siap, yang cakap memberikan teguran, kita berharap bahwa teman kita yang dalam keadaan bersalah, sebutlah seperti itu, atau dia terjebak dalam kesalahan, dia menjadi orang yang baik. Pesan kita benar-benar tercapai. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sebagai pribadi tentu saja merindukan agar kita dapat menjadi sahabat yang baik dan juga kita dapat memiliki sahabat yang baik. Namun saya mau sampaikan bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan, belum sempurna. Itu sebabnya ada begitu banyak kekurangan di sana-sini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya sahabat terbaik, yaitu Yesus. Dalam Injil Yohanes dijelaskan di sana bahwa kita disebut sebagai sahabat kalau kita memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Dia memberikan atau seringkali memberikan pukulan sayangnya buat kita supaya kita yang mungkin sudah mulai menyimpang tidak terjerumus ke dalam dosa. Kita sungguh bersyukur kita punya sahabat lewat firman Allah dan lewat Roh Kudus yang bekerja atas kehidupannya. Dan sebagai penutup dalam renungan ini saya sampaikan bahwa mari kita menyadari bahwa tidak semua pukulan bertujuan untuk menjatuhkan kita. Dalam kasih Kristus, teguran adalah bentuk kepedulian yang paling tulus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur akan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kami punya sahabat yang sejati, yang terbaik ya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan selalu memberkati hidup kami. Dalam kesusahan, Engkau menjadi sahabat kami. Dalam penderitaan, Engkau ada di samping kami. Kami sungguh bersyukur. Tuhan tolong juga bantu kami ketika kami ditempatkan sebagai sahabat bagi sesama kami. Kami benar-benar bisa berperan seperti yang Allah inginkan. Hal yang benar, hal yang baik, hal yang Allah inginkan, itu yang kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, pimpin kami di sepanjang hari ini, biarlah kami dapat melihat kemuliaan Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Sama Yesus, aku kuat.